Nah, kawan-kawan Guru Tani 75 Channel dan di jaringan PT ATS Inti Sampurna Partner, kami dari PT ATS Inti Sampurna pada kesempatan hari ini tanggal 4 Juni 2025 ini saya sedang ada di lahan Pak Arif Handoko di Bumi Ratu Nuban ya, Kecamatan Wates, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi di sesi pemupukan saya sampaikan berkali-kali bahwa tanaman padi ini sudah jadi fokus dan perhatian karena memang di global warming salah satunya adalah penyediaan krisis pangan, di mana Presiden Prabowo dan terlebih yang sangat luar biasa Pak Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman terus-menerus memacu supaya kita terus meningkatkan kinerja para petani, khususnya memang untuk produksi tanaman padi ini, padi gabah ini sebagai untuk ketahanan pangan. Kalau hari ini kita dengarkan dari Pak Amran Sulaiman, hari ini kita tidak bicara swasembada lagi. Swasembada itu maksudnya kan rugi semua, tapi hari ini kita bicaranya sudah surplus. Jadi gabah kita surplus, di beberapa negara tetangga sudah mulai lirik kita ya, teman-teman di Malaysia sudah ancar-ancar, bahasanya diperhalus pengen belajar bercocok tanam padi, tapi sebenarnya ya mereka lagi kekurangan produksi gabah. Dan itu juga di beberapa negara tetangga hari ini memang lagi krisis pangan. Oleh karenanya kita sebagai anak bangsa di posisi apapun ya, kita coba bisa berkontribusi yang positif, berkontribusi yang baik untuk negara. Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan petani di manapun berada, ini khususnya di daerah Wates Lampung Tengah, jangan berkecil hati, never give up, tidak boleh pantang menyerah menghadapi banyak tantangan di lahan, karena judul kita bisa swasembada, bahkan statement dari Pak Menteri Amran kita sudah surplus ya, artinya surplus itu kita bisa ngirim ke negara lain atau ekspor lah. Tapi jangan tidak berhenti di situ, karena tantangan di lapangan itu ya hari-hari petani itu ya masih bergelut dengan sundep, bergelut dengan penggerek batang. Terus yang tidak kalah penting, Pak Menteri Amran ya sampai hari ini permasalahan tikus itu belum tuntas, Mas Arif ya? Iya, belum. Nah, permasalahan tikus Pak Amran, panjenengan yang sebagai penemu ini ya untuk pengendalian tikus kan, menteri kita kan penemu pengendalian tikus. Jadi itu Pak, jadi di Wates ini dan di Lampung secara umum kendala serangan tikus itu masih masif Pak, seperti itu. Nah, kami dari PT ATS Inti Sampurna coba berkontribusi mengedukasi petani secara sederhana yang bisa kami lakukan, meskipun spot-spot itu sebagai kontribusi kita dari PT ATS Inti Sampurna, yakni mencoba memberikan pembelajaran, pengalaman, berbagi pengalaman bahwa di tanah-tanah yang sudah jenuh, di tanah-tanah yang bermasalah, itu yang kita fokuskan adalah untuk perbaikan kondisi tanahnya. Jadi tadi kita sudah bicara pH, sudah bicara unsur hara, sudah. Yang nggak kalah penting bahwa tanah yang subur dan baik itu pertumbuhan tanamannya itu ya tanah yang mengandung humus yang cukup. Humus tadi ya di ilmu pertanian adalah C organik. Dengan C organik kita masih di bawah 2%, artinya ya masih bermasalah. Karena idealnya petani-petani kita gabah itu minimal 8 ton kita bisa dapat. Cuma di lapangan per hektar itu masih di bawah 8 Pak, bisa ada yang 5, ada yang 6. Nah, pada kesempatan ini tadi kita ukur ini lahan yang cukup bagus tempat Pak Arif. Kita cek pH-nya
Ini pH-nya di 6,2, 6,3, artinya kalau secara teknis nutrisinya bisa terserap optimal. Terserap optimal. Dan untuk mengembalikan bahan organik supaya C organik kita, kesuburan tanah kita, nilai C organiknya bisa 4-5%, kita coba masukkan 40 ton ya. Kalau berdasarkan teman-teman di Unila kemarin kasih rekomendasi, idealnya tanah-tanah di Lampung itu 20-40 ton. Ini untuk yang lahan kako ya. Kurang lebih kalau di lahan sawah juga saya pikir sama saja ya, berbeda tipis ya, tapi menghadirkan 5-10 ton pupuk kandang katakanlah ya ke lapangan itu tentunya effort yang luar biasa. Dan PT ATS Inti Sampurna kita mengembangkan satu bahan organik yang OMRI ya, kualitasnya OMRI ya, ini ya, Andersen Humapro Humidigi. Ini asam humat yang yumin, kandungannya 70% yumin. Ini untuk pembenahan tanah lah kalau bahasa di awal, tapi di bahasa ini meningkatkan tingkat serapan terhadap unsur hara, dan yang paling sederhana adalah meningkatkan nafsu makan tanaman. Dan termasuk juga beberapa tanah yang diperbaiki dengan menggunakan Andersen Humapro Humidigi. Ada yang 1 hektar variatif ya, 5 kilo, 10 kilo, ada yang 15 kilo dan 20 kilo per hektar. Itu tentunya variatif. Pada kesempatan ini kita praktekkan dosis yang optimal. 1 hektar kita kasih 20 kilo. Ini 1,5 hektar ya, kita masukin 10 kilo Pak ya, Bapak-bapak sekalian ya. 10 kilo itu sebanding kurang lebih ya 20 ton pupuk kandang jenengan. Nah, nanti kita coba seperti apa. Jadi nanti kita review 2 minggu, 3 minggu ke depan kondisi ini seperti apa. Dan itu di sebelah itu kan juga bisa nanti kita bandingkan kira-kira seperti apa pertumbuhannya dibandingkan dengan penggunaan penambahan bahan organik Andersen Humapro Humidigi ini 10 kilo. Oke, untuk kawan-kawan yang ada pertanyaan maupun diskusi silahkan di kolom komentar. Tentu kami sangat terima kasih untuk support dan atensinya. Oke, seperti itu. Udah jam 9, lebih setengah 10 tadi, kita udah mulai jam setengah 7, cuma memang butuh koordinasi lapangan, jadi baru sempat kita lakukan hari ini. Oke, kawan-kawan bertani 75 channel, sehatkan tanahnya maka sehat latannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.